Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Nah, rekan-rekan Nesa Berbagi, kali ini Nesa Berbagi ada di daerah yang terkenal adalah daerah proklamator. Karena apa? Karena tokoh proklamatornya ada dikebumikan di sini, yaitu pasti teman-teman tahu semua ini, yaitu Insinyur Soekarno. Dan Nesa Berbagi kali ini ditemani oleh rekan-rekan dari Pencaksilat Cempaka Putih dari Pusat Panean. Nah, jadi alhamdulillah kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke makamnya Presiden Indonesia yang sangat fenomenal, yaitu Soekarno, Bapak Presiden Soekarno. Nah, kali ini Nesa Berbagi ditemani dengan pengurus-pengurus Pusat Panean nih, teman-teman nih yang belum tahu dan belum kenal sama pengurus Pusat Panean, khususnya nih rekan-rekan PSCP ya. Saya ada dengan Pak Ketum. Nah, ini adalah Bapak Ketua Umum. Dengan sesepuh-sesepuh yang sangat luar biasa sekali. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, niki badhe teng pundi, Mbah? Teng Makame Bapak Proklamator. Nah, Bapak Proklamator Indonesia. Bisa, terus ada teman-teman juga sebelah sini. Nah, ini ada teman-teman yang ada di sini. Bayu. Nah, sini. Nah, Mbak Ayu ini asli Blitar. Boleh cerita sedikit, Mbak Ayu? Kita mau kemana ini? Mau ke makam Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Yang pasti teman-teman pasti udah kenal semua ya, Mbak Ayu ya. Blitar. Nah, kita ini bawa bunga ya, Mbak Ayu ya. Iya. Mbak Ayu jualan bunga? Oh iya. Nah, ini buat teman-teman kalau mau berkunjung ke makamnya Bapak Presiden kita pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, bisa menghubungi Mbak Ayu untuk beli bunga ya, jualan bunga. Di sini ada Mas Bayu juga. Dari tadi sibuk WA-an, jualan online ya, Mas? Oh, enggak. Malah bingung. Monggo. Nah, kita ngikut Pak Ketum. Mas hidup budal gak iki? Memandangi buah. Ya itulah orang. Soalnya nggak tahu melihat ini, Bu. Nggak tahu melihat bunganya Aceh. Bunga rambutan. Iya, jamnya merah-merah. Terletak di Jalan Insinyur Soekarno, sebelah utara pusat kota Blitar, sekitar 1 km dari Pusat Informasi dan Perdagangan dan kurang lebih 3 km dari stasiun kereta api kota Blitar. Dan tempat disemayamkannya seorang tokoh besar, Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia dan Presiden pertama Insinyur Soekarno. Makam Bung Karno merupakan salah satu bangunan bersejarah di kota Blitar, Jawa Timur. Makam tersebut banyak dikunjungi untuk melakukan ziarah kepada Presiden pertama Indonesia. Selain menjadi tempat berziarah, makam Bung Karno juga menjadi objek wisata, edukasi, dan sejarah karena terdapat museum dan perpustakaan di dalamnya. Lokasi makam Bung Karno ini sendiri berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152, Bondokerit, Kecamatan Sanawetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Jaraknya tidak begitu jauh dari alun-alun Kota Blitar, atau hanya sekitar 2,5 km. Waktu yang ditempuh juga sekitar 8-10 menit dengan berkendara. Meninggal pada 21 Juni 1970 di Jakarta.
Saat itu, Presiden Soeharto memilih tempat pemakaman Bung Karno di Kota Blitar. Keputusan tersebut tertulis dalam Surat Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1970. Pemilihan tempat tersebut agar satu lokasi dengan makam orang tua Bung Karno. Museum dan perpustakaan tentang Bung Karno masih dalam satu lokasi yang sama dengan makam Bung Karno. Museum Bung Karno menyajikan foto-foto Bung Karno ketika kecil hingga menjadi presiden. Selain itu, terdapat lukisan-lukisan Bung Karno, koper, baju, dan uang seri Bung Karno juga disajikan di museum tersebut. Untuk perpustakaan sendiri berisi koleksi buku-buku Bung Karno. Perpustakaan Bung Karno telah menjadi perpustakaan dengan taraf internasional yang sudah diresmikan Presiden kelima, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 3 Juli 2004. Tujuan perpustakaan tersebut untuk mengabadikan ide dan pemikiran dari Bung Karno. Selain itu, perpustakaan Bung Karno diharapkan dapat dipahami masyarakat yang berkunjung guna melanjutkan cita-cita dan gagasan Bung Karno di masa yang akan datang. Perpustakaan Bung Karno memiliki tugas untuk mengelola literatur Bung Karno. Adapun koleksi-koleksi Bung Karno adalah buku, memorabilia, pandang dengar, lukisan, dan dokumentasi aktivitas Bung Karno. Jumlah koleksi buku kurang lebih sekitar 6.000 eksemplar. Terdapat pula lebih 2.500 judul buku tentang Presiden pertama Indonesia ini. Dilansir dari Perpus Bung Karno, perpusnas.go.id, peminjaman buku dilakukan dengan mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan. Masuk ke makamnya Bung Karno. Yuk, naik. Jadi teman-teman, Nesa berbagi masa pandemi masih tetap kita harus tetap jaga kesehatan. Walaupun corona sudah berakhir, kita harus tetap jaga kesehatan. Ayo. Ini bunga nih. Bunga nih. Masuk ke komplek makam Bung Karno, pengunjung harus membayar tiket masuk seharga 3.000 per orang. Selain ziarah, pengunjung bisa masuk ke perpustakaan, museum, dan gong perdamaian. Makam Bung Karno buka pada pukul 7.00 hingga 17.00 WIB. Ini kita sudah masuk makamnya nih Pak Ketum. Sudah masuk makamnya Bung Karno. Oh iya, Mas, mari masuk. Mari. Rombongan masuk semua, mari silakan. Ayo. Sama-sama. Makam Bung Karno ini tidak pernah sepi akan pengunjung. Banyak pengunjung berbondong-bondong menuju makam Bung Karno ini untuk berziarah atau bahkan sekedar mengenang sejarah dan perjuangan Bung Karno. Kebanyakan orang-orang yang datang ke sini juga ada beberapa yang menghalap berkah seperti itu kalau orang Jawa bilang. Jadi awalnya makam Bung Karno ini hanyalah sebuah makam biasa ya. Namun tak lama setelah wafatnya, sebuah museum dibangun pada akhir tahun 1970-an dan situs ini berkembang menjadi situs ziarah politik dan religius yang dikunjungi ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Dan untuk teman-teman semua, marilah kita sejenak mengirimkan doa untuk Bapak Proklamator pertama kita, Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, di mana perjuangan beliau yang sudah sangat dikenal di semua kalangan, bahkan sampai sekarang perjuangannya bisa kita nikmati, bisa kita saksikan sampai sekarang ini.
Kita tidak mungkin ada di sini tanpa perjuangan sesepuh leluhur kita, terutama presiden pertama kita ini yaitu Insinyur Bung Karno. Bung Karno adalah bapak kita semua. Walaupun kini engkau telah tiada, namun jasa, perjuangan, dan semua hal yang telah engkau tinggalkan untuk kami semua bisa kami nikmati dan kami saksikan sampai sekarang ini. Terima kasih Bapak Presiden Bung Karno. Berkat engkau, kami bisa menikmati tanah air Indonesia yang tercinta ini. Marilah kita semua jaga bersama-sama Indonesia kita ini. Jadi selain Karno ya. Dua makam, yaitu makam dari bapak ibunya, orang tua dari bapak presiden kita, Insinyur Soekarno. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa di-shoot ya nanti agar teman-teman juga bisa lihat dari dekat sana. Setelah Bapak Insinyur Soekarno meninggal, Bapak Soeharto memutuskan untuk memakamkan Bapak Bung Karno ini di daerah Blitar, yang mana menurut Presiden Soeharto pada kala itu, karena menurut beliau Bapak Insinyur Soekarno ini begitu dekat dengan sang ibu. Oleh karena itu, beliau dimakamkan tepat di samping makam sang ibu, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai yang berada di Blitar, Jawa Timur. Walaupun pada kala itu sempat menjadi kontroversi ya. Nah, pada saat itu tuh keputusan ini diprotes oleh keluarga besar dari Insinyur Soekarno ya. Bahkan pada saat itu sempat dikabarkan di Surat Kabar Merdeka yang mengatasnamakan anti Soeharto itu menerbitkan editorial yang mengklaim bahwa Bung Karno berwasiat untuk dimakamkan di Bandung. Nah, belakangan dalam autobiografinya Soeharto menyatakan bahwa keluarga besar Soekarno berselisih paham tentang lokasi pemakaman tersebut dan ia memutuskan untuk memakamkan Soekarno di Blitar karena hubungannya yang dekat dengan ibunya selama hidup. Jadi kalau menurut pandangan sejarawan menganggap bahwa Soeharto memutuskan lokasi makam yang jauh dari Jakarta sehingga penziarah tidak terlalu dekat ke pusat politik. Jadi pada tahun-tahun pertama setelah pemakaman itu banyak sekali penziarah yang datang ke makam tersebut ya. Dan mereka tuh sering mengambil sedikit tanah dari makam tersebut. Sampai-sampai pengurus makam itu khawatir bahwa semuanya akan habis. Nah, hal ini memaksa pemerintah untuk membatasi jumlah pengunjung. Nah, sekitar tahun 1977, nama Soekarno mulai dipulihkan oleh pemerintah Orde Baru. Dan sebagai bagian proses ini, makam Blitar mulai direhabilitasi, antara lain dengan pembangunan suatu museum. Bisa membeli cindera mata oleh-oleh yang berada tepat di depan makam, jadi berada di pintu keluarnya di makam. Nah, ini ada macam-macam sekali. Ada sendal. Minum mbak, ya monggo ya minum. Yang harus ya minum monggo minum dingin. Berwisata tentu kurang lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Usai berkeliling dan keluar dari komplek pemakaman, pengunjung bisa melihat deretan kios pedagang yang menjajakan oleh-oleh khas Blitar dan pernak-pernik. Wisatawan bisa melihat beragam barang mulai dari daster, baju anak, kain batik, mainan tradisional, dan lain-lain dengan harga yang relatif murah. Nah, jadi teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang wisata makam dari Bung Karno ini yang mana berada di daerah Blitar, Jawa Timur. Jadi semoga tayangan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.